Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hikmawati. Perkenalkan, nama saya Hasnia dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya John Melanotanus dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Idil Laksamprawiro dari kelompok 2. Materi kelompok kami yaitu 1. Menerapkan perangkat lunak. 2. Menggunakan perangkat lunak pengelola gambar vektor. 3. Menjelaskan fungsi pengelola gambar vektor. 4. Pengelola gambar vektor. 5. Mengelola gambar vektor dengan perangkat lunak. Pengolahan gambar aplikasi pengolahan vektor. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pengolahan gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Vektor juga dapat ditambahkan dengan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna, isi. Notes berikut contoh dari gambar vektor. Dan di sini juga saya akan menjelaskan fungsi pengolahan gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang tidak terbuat dari piksel, melainkan dari lekukan yang berdasarkan rumus matematika. Fungsi pengelola gambar vektor adalah untuk mengelola gambar vektor menjadi ratus piksel. Program pengolahan vektor grafis digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor garis sehingga sering disebut sebagai isolator. Dan di sini juga saya akan menjelaskan komponen dari pengelola gambar vektor. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik garis poliga kombinasi jenis melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Dan saya juga akan menjelaskan gambar vektor dengan perangkat menggunakan aplikasi gambar vektor. Secara sederhana, gambar vektor dapat diartikan sebagai suatu gambar yang diilustrasikan sebagai rangkaian dari garis-garis dan bentuk-bentuk. Setiap garis, kurva, dan bidang tertentu tersebut mempunyai properti atau atribut masing-masing berupa fill, stroke, dan node. Aplikasi pengolahan gambar vektor grafis yaitu Adherbon Isolator, Bendeba Canvas, Corel Draw, Mocomedia, Fairchild, Mesmote, Mixoart, di Snap. Dan saya juga menjelaskan pengolahan gambar vektor. Gambar vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi gambar atau titik piksel (dpi) seperti pada gambar bitmap. Jenis gambar vektor cocok digunakan untuk gambar-gambar geras, misalnya gambar CAD, computer aided graphics, dan gambar-gambar dengan bentuk-bentuk bayangan dan perawatan yang sederhana. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak pengolahan gambar vektor. Perangkat lunak pengolahan citra adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memanipulasi sebuah gambar citra. Photoshop merupakan salah satu dari sekian banyak contoh perangkat lunak yang bisa dipakai untuk memanipulasi sebuah citra. Namun, untuk mendapatkan sebuah perangkat lunak tersebut secara ilegal dibutuhkan banyak biaya yang cukup besar dan mungkin cukup memberatkan bagi beberapa kalangan. Sebagai alternatif dari masalah tersebut, terdapat beberapa perangkat lunak bersifat open source yang bisa didapatkan secara gratis tapi memiliki fitur yang tidak jauh berbeda dari Photoshop. Contoh perangkat lunak tersebut adalah GIMP, yaitu GNU Image Manipulation Program, dan PITA. Namun dari kedua perangkat lunak tersebut perlu diketahui mengenai kualitas dari informasi fungsional
mampu antarmuka yang memiliki perangkat lunak sehingga dapat dilakukan kekurangan dari setiap vektor yang belum memengaruhi dan sesuai dengan kebutuhan dari penggunaan, tetapi bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan penelitian bagi sebuah perangkat lunak karena melalui diketahui secara fisik bagian-bagian yang akan menjadi target penilaian mampu langkah-langkah dalam melakukan penilaian tersebut. Dan di sini saya juga menjelaskan tentang pengolahan gambar vektor hasil pengolahan. Pengolahan hasil gambar vektor dari kami yaitu kelebihan grafis vektor sendiri dibandingkan dengan jenis grafis lainnya adalah lebih irit dalam hal size file, volume file sehingga dapat dikatakan sebagai menghemat ruang penyimpanan. Gambar vektor memiliki kelebihan gambar diperbesar maupun tidak akan pecah. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih.